Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, itu masih dalam kitabus shalah, bab yang ke-66, yaitu bab an-nahyu anil busaqi fil masjidi fis salati wa ghairiha, yaitu larangan meludah di masjid baik dalam salat ataupun yang lainnya. Hadis yang ke-1223 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah fahakkahu thumma aqbala 'ala an-nas faqala idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi fa inna Allaha qibla wajhihi idza shalla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ludah di dinding kiblat masjid, maka Nabi membersihkannya. Kemudian Nabi berkata kepada manusia, kepada para sahabat dengan mengatakan, jika salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya atau ke depannya. Sungguhnya Allah SWT di arah wajahnya ketika dia salat. Dalam riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat nukhamah, yaitu ingus, ya, di kiblat masjid. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fahakkaha bihasatin thumma naha an yabzuqa ar-rajul an yaminihi aw amamahu walakin yabzuqu an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nukhamah, yaitu ya ingus atau dahak, ya, di kiblat masjid, arah kiblat masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkannya dengan pasir atau batu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang membuang ludahnya dari arah kanannya atau ke depannya, tetapi dia boleh membuang ludahnya ke arah kirinya atau di bawah kakinya yang sebelah kiri. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id
mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ra'a nukhamah. Ya, nukhamah artinya dahak. Bahwasanya Nabi SAW melihat dahak ya di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah aw mukhatan aw nukhamatan fahakkahu. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat busaq, ya artinya ludah, di dinding kiblat masjid, au mukhatan artinya ingus ya. Au nukhamah yaitu dahak. Maka Nabi SAW kemudian membersihkannya. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fa aqbala 'ala an-nas fa qala ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fa yatakhanna amamahu ayuhibbu ahadukum ay yastaqbila aw yustaqbala fa yatakhanna fi wajhihi fa idza takhanna ahadukum falyatakhanna an yasarihi tahta qadamihi fa illam yajid falyaqul hakadha wa wasafa al-Qasim fa tafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'din. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya dahak di kiblat masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bagaimana menurut Anda sekalian, atau bagaimana menurut salah seorang di antara Anda yang dia berdiri menghadap Allah SWT, menghadap Rabbnya, kemudian dia membuang dahaknya di depannya. Apakah salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, suka kalau dia berdiri di depan saudaranya, temannya, kemudian dia membuang dahaknya di depannya atau di arah wajahnya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya salah seorang di antara kalian membuang dahaknya, maka buanglah di sebelah kirinya, di bawah kakinya. Apabila tidak memungkinkan, maka lakukanlah seperti ini. Maka Qasim, seorang rawi hadis, mengatakan, mencontohkan, yaitu beliau fala fi thawbihi, yaitu dia meludah di bajunya, di ujung bajunya, kemudian dia mengusap sebagian atas sebagian yang lain, atau dia lipat ujung baju tersebut. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaruddu thawbahu ba'dahu ala ba'din. Kata Abu Hurairah, seolah-olah saya melihat Rasulullah SAW yaitu melipat sebagian bajunya atas sebagian yang lainnya. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka sungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Maka janganlah dia meludah di hadapannya dan juga tidak di sebelah kanannya, tetapi di sebelah kirinya, di bawah kakinya. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik juga, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-buzaqu fil masjidi khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Ludah di masjid adalah sebuah dosa dan penembusnya adalah menguburnya. Selanjutnya hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-taflu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Yaitu ludah di masjid adalah dosa dan penebusnya adalah menguburkannya. Hadis selanjutnya dari Abi Dzar
radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha wa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adha bi yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nuqa'ah takuna fil masjid la tudfan. Nabi SAW mengatakan bahwasanya diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku, kebaikannya dan keburukannya. Maka saya mendapati di antara kebaikan-kebaikan amalan dari umatku adalah dia menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan saya mendapati di antara keburukan-keburukan amalan umatku adalah adanya dahak atau ludah yang ada di masjid yang tidak dikuburkan atau dihilangkan. Yang terakhir dari bab ini yaitu hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fatanakha fadalakahuma bina'lihil yusra. Bahwasanya Abdullah bin Sikhir mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang dahaknya, kemudian beliau membersihkannya dengan kakinya atau dengan sandalnya yang sebelah kiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ada sekitar atau lebih kurang 13 hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini. Dari beberapa sahabat tadi kita lihat, dari Abdullah bin Umar, ya, kemudian dari Abi Sa'id, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, kemudian juga dari Abi Dzar dan juga dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di mana hadis-hadis ini yang dibawakan oleh Imam Muslim yang diberi judul oleh Imam Nawawi yaitu bab ini larangan meludah di masjid baik dalam salat ataupun selainnya. Di sini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama yang berkaitan dengan fikih, yang kedua berkaitan dengan akidah. Yang pertama, dari sisi fikih bahwasanya Nabi SAW melarang kita meludah di masjid dalam sholat. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka jangan dia meludah di hadapannya. Maka larangan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, larangan meludah ya, baik itu meludah di sini meludah busak atau buzak, itu nama artinya sama yaitu ludah ya. Kemudian mukhat, ya mukhat itu artinya ingus. Ya bahasa kita ingus ya, yang keluar dari hidung. Kemudian nukha'ah itu artinya adalah dahak yang keluar dari dada atau tenggorokan. Maka Nabi SAW melarang melakukan itu semua. Pertama kita lihat di sini ketika dalam sholat tadi disebutkan tidak boleh meludah tersebut atau membuang ingus di hadapan atau di sebelah kanan. Tapi kalau harus melakukannya sebelah kiri atau di bawah kakinya atau di arah bawah. Ini perlu kita pahami. Disebutkan juga dalam hadis tadi beberapa riwayat yaitu dalam masjid. Sampai tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW melihat ludah di masjid, kemudian sampai Nabi sendiri yang langsung membersihkannya. Di sini disebutkan bahwasanya larangan meludah ya, itu di dalam sholat itu sifatnya umum. Karena Nabi SAW tadi mengatakan idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhi. Yaitu meludah di depan atau di samping kanan
itu larangannya umum baik di dalam salat ya. Larangan itu umum di dalam salat, baik dia salat di masjid ataupun dia salat di rumah. Karena tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, apakah salah seorang di antara Anda suka kalau seandainya dia berbicara dengan temannya, kemudian dia meludah di hadapannya? Sungguhnya seorang ketika dia sholat, dia bermunajat dengan Allah, dan Allah ada di hadapannya. Maka ini yang pertama, larangan secara umum seorang meludah di hadapannya atau sebelah kanan ketika dia sholat, baik di masjid ataupun dia sholat di rumah atau sholat di mana saja. Ya, di dalam sholat tidak boleh dia meludah di depan atau sebelah kanan. Karena Allah SWT di hadapannya. Yang kedua, larangan juga secara umum membuang ludah atau ingus ataupun dahak di masjid. Baik dalam sholat ataupun tidak di dalam sholat. Ini tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW melihat ludah di masjid. Ya, Nabi melihat itu ludah di masjid, tidak dalam sholat waktu itu. Maka Nabi SAW melarang. Maka ini dilarang kita melakukan hal tersebut di masjid. Baik dalam sholat ataupun tidak dalam sholat. Kemudian juga faedah dari hadis ini atau hadis-hadis ini semua, bahwasanya yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi ya 3 macam ya. Tetapi tentunya tidak hanya 3 macam saja, artinya itu hanya contoh. Karena itu yang Nabi dapati ketika itu. Bukan berarti yang lain misalnya dibolehkan, tidak. Tapi ini yang didapati oleh Nabi, dan segala sesuatu yang kotor atau yang mengganggu orang ketika sholat ya, di masjid maksudnya, maka itu dilarang. Sesuai dengan keumuman hadis Nabi SAW bahwasanya fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sungguhnya malaikat itu merasa risih, merasa disakiti sebagaimana juga anak Adam disakiti. Itu dengan berbagai macam kotoran. Memang disebutkan tadi dalam hadis membuang ludah, ya, membuang ingus ataupun dahak. Termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang kotoran, baik orang ngupil, nguping dan sebagainya. Atau membuang kukunya, ya dia bersih-bersihkan kuku kemudian dia buang di masjid. Itu semua kotoran. Malaikat merasa risih, merasa tidak nyaman dengan itu, sebagaimana juga kita. Maka di masjid harus dijaga kebersihan. Semua kita menjaga kebersihan masjid, karena ini adalah rumah Allah SWT. Maka kita semua menjaga ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini, hendaknya kita ketika melihat kotoran di masjid, kita serta-merta membuang kotoran tersebut. Dan tentunya itu ada pahalanya. Tentunya itu berpahala karena kita membersihkan rumah Allah. Nabi SAW ketika melihat kotoran, langsung beliau sendiri yang membersihkannya. Tidak memanggil sahabat dulu, tidak. Kenapa? Ini ibadah. Membersihkan. Yang kalau kita lihat, ya ini rumah Allah. Kita lihat kotoran di situ, tidak perlu kita memanggil siapapun. Ingat, itu adalah kesempatan kita berbuat baik. Itu kesempatan kita mendapatkan pahala. Bersihkan langsung. Sebagaimana Nabi SAW melakukan itu sendiri. Ya. Kemudian juga, di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau seandainya seorang terpaksa, misalnya dia lagi pilek, bagaimana dia, atau yang lainnya, ya. Atau dia lagi batuk, kemudian dahaknya harus keluar, sedangkan dia sholat. Nabi SAW memberikan solusi. Dia hendaknya membuangnya di sebelah kiri.
Tapi ini perlu diingat, tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu dia membuangnya di sebelah kiri atau di bawah kakinya. Itu kalau seandainya masjidnya seperti zaman Nabi SAW, yaitu masjid Nabi lantainya pasir. Yang mana ketika itu bisa seseorang untuk menguburnya dengan mudah. Dan tidak menyakiti. Oleh karena itu kita bisa melakukannya di zaman kita sekarang. Dengan apa? Mungkin seorang, tadi disebutkan oleh Nabi SAW, cara yang dilakukan oleh Nabi adalah yang diajarkan oleh Qasim tadi, seorang perawi hadis, yaitu membuangnya di ujung bajunya, kemudian dia lipat baju itu. Kita hari ini bisa melakukannya gimana? Masukin ke kantong atau kita bawa tisu, buang dahak di tisu, kemudian masukin ke dalam kantong kita. Itu caranya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ludah, ingus dan dahak itu bukan najis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ludah, ingus dan dahak itu tidak najis. Kenapa? Tadi Nabi memberikan contoh seorang yang harus terpaksa dia membuang dahaknya atau ludahnya, maka diletakkannya di mana? Di bajunya. Kalau seandainya itu najis, maka tentunya itu tidak dilakukan. Maka ini adalah pendapat mayoritas para ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, bahwasanya 3 hal tersebut itu tidak najis. Ya. Kemudian faedah dari hadis ini juga tadi disebutkan, kalau dalam hadis Nabi tadi, seorang yang terlanjur melakukan meludah di masjid, bagaimana caranya? Katanya tadi adalah kafarutuha, penembusnya adalah dengan menguburnya. Karena di zaman Nabi, kita tahu masjidnya pasir, menguburnya maksudnya ya ditumpuk pasir di situ. Di zaman kita, ini secara umum apa? Menghilangkan atau membuang kotoran itu. Yaitu kafarah atau penebus dosa ya dari orang yang terlanjur melakukan hal tersebut. Dan ini menunjukkan tadi Nabi mengatakan bahwasanya itu adalah khati'ah, ya bahwasanya membuang kotoran di masjid itu adalah dosa. Bukan perkara ringan, yaitu dosa. Ya, karena sekali lagi itu adalah rumah Allah SWT. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga bahwasanya di antara kebaikan umat tadi disebutkan adalah membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Di antara kebaikan dari amalan umatku, kata Nabi, adalah membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, sesuatu yang membuat orang tidak nyaman. Maka kita hendaknya sebagai seorang muslim berusaha semaksimal mungkin membuat diri kita dan orang lain nyaman. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan atau yang akan membuat orang tidak nyaman, kita singkirkan. Dan itu adalah pahala, itu adalah ibadah. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya, yaitu hadis syu'abul iman, hadis tentang cabang-cabang iman, Nabi mengatakan wa imatatul adza anit thariq wa adnaha imatatul adza anit thariq, yaitu cabang iman paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Maka seorang muslim dia senantiasa berusaha untuk menjaga keamanan, kenyamanan dirinya dan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan, dibuang, dihilangkan. Itu adalah ibadah. Kita bisa lihat di sini bagaimana seorang muslim itu di antara bentuk konsekuensi iman, dia menjaga kenyamanan bersama. Menjaga keamanan bersama. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya tidak benar ya Islam itu mengajarkan sesuatu yang sifatnya mengganggu orang ramai. Apalagi melakukan hal-hal yang membuat orang meninggal dan sebagainya. Kalau seandainya menghilangkan duri di jalan, batu yang mengganggu di jalan itu termasuk iman, bagaimana dengan menurut Anda?
Dan sebaliknya tadi, seorang membuang kotoran ya di masjid saja, yaitu orang lain merasa tidak nyaman, itu sebuah dosa. Bagaimana kalau orang meletakkan bom? Tentunya ini tidak diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan dalam Islam adalah bagaimana seorang muslim menjaga kenyamanan bersama. Maka Islam itu rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segalian alam. Maka Islam tidak mengajarkan kecuali sesuatu yang memberikan kenyamanan bagi diri seorang dan juga orang lain. Menjaga keamanan dan kenyamanan itu adalah ibadah. Yang sebaliknya, membuat onar, membuat orang terganggu dan sebagainya, itu adalah dosa. Membuat orang terganggu, itu adalah dosa. Kemudian, di antara faedah dari hadis ini juga, yang berkaitan dengan masalah akidah, yang perlu kita perhatikan di sini dan kita bahas. Dalam hadis yang pertama tadi disebutkan, yaitu hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhi idza shalla." Jika salah seorang di antara Anda salat, maka janganlah dia meludah di depannya. Karena Allah SWT di arah depannya ketika dia salat. Apa maksud hadis ini? Pertama disebutkan oleh para ulama, maksud dari hadis ini adalah innallaha qibala wajhi, sungguhnya Allah itu berada di arah wajahnya orang yang salat, menunjukkan kata para ulama akan qurb, yaitu dekatnya Allah SWT kepada hambanya. Seorang ketika dia salat, maka dia bermunajat kepada Allah SWT dan Allah dekat dengan dia. Dan ini senada dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Kata Nabi SAW, adalah keadaan seorang hamba yang begitu dekat dengan Allah adalah ketika apa? Sujud. Maka perbanyaklah ketika sujud doa. Seorang dekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Begitu juga tadi dikatakan bahwasanya Allah SWT berada di arah wajahnya ketika dia sholat. Ini perlu dipahami, artinya adalah kedekatan Allah SWT. Dan kedekatan ini bukanlah kedekatan zat sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang kemudian dia mentakwil. Tapi kedekatan ini adalah kedekatan ilmu Allah SWT kepada makhluknya, kedekatan ridho Allah kepada makhluknya, kepada orang yang sholat. Bagaimana seorang ketika sholat, maka dia dekat dengan Allah. Dia sedang bermunajat dengan Allah SWT. Bukan kedekatan zat, karena Allah SWT istawa alal arsh. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita memahami juga ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah dengan hambanya. Ketika Allah SWT mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian di mana saja berada, kita harus memahami ayat ini dengan benar. Ketika kita memahami ayat ini benar, kita akan pahami hadis ini. Apa maksudnya ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dan Allah SWT bersama mereka, bersama kalian. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Apa maksudnya? Apakah ma'iyah di situ? Kebersamaan itu adalah kebersamaan zat, yang dalam artian lengket antara zat manusia dengan zat khalik? Tidak mungkin. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah ma'iyah al-ilmi. Bahwasanya Allah SWT bersama makhluk, ya, ilmu Allah. Allah mengetahui, Allah melihat di mana saja makhluk itu berada. Itu secara umum. Yang kedua, ma'iyah khasah, itu ma'iyah ammah namanya. Bahwasanya Allah SWT bersama makhluk
di mana saja mereka berada, siapapun makhluknya. Artinya ilmu Allah, ini namanya kata para ulama ma'iyah amah, yaitu kebersamaan Allah bersama makhluk di mana saja berada, yaitu artinya ilmu Allah bersama mereka. Allah SWT mengetahui, melihat, mendengar apa yang mereka lakukan di mana saja mereka berada. Yang kedua, ma'iyah khassa, artinya ma'iyah untuk orang-orang beriman ketika Allah SWT mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Apa maksudnya? Apakah kedekatan zat? Tidak mungkin. Tapi maksudnya adalah an-nusrah wa ta'yid, yaitu pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ini tidak bertentangan dengan bahasa Arab. Ketika seorang mengatakan dalam bahasa Arab, misalnya dalam sebuah kalimat, sirtu ma'al qamar. Sering disebutkan contoh, sirtu ma'al qamar. Saya berjalan bersama bulan. Itu dalam bahasa Arab adalah jumlah yang sahihah, yang benar. Sirtu ma'al qamar. Saya berjalan bersama bulan. Apakah ketika Anda mengatakan itu, Anda bersatu padu dengan bulan, tangan Anda menyentuh bulan? Tidak. Bulan jauh di langit sana, Anda di sini di bumi. Begitu juga yang harus kita pahami dengan baik. Sehingga tidak ada sesuatu yang perlu ditakwil. Sirtu ma'al qamar. Atau dan kalimat-kalimat yang lainnya. Oleh karena itu, ya kita harus memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sifat ini dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu kita mesti dan wajib belajar bahasa Arab. Karena kalau orang dia belajar bahasa Arab dan memahami bahasa Arab dengan benar, dia tidak akan merasa susah untuk memahami ayat atau hadis yang seperti ini. Kita bisa lihat ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW itu disampaikan kepada siapa? Para sahabat. Ketika sahabat ini mendengar, coba kita lihat di sini, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini mendengar langsung dari Nabi SAW. Bahwasanya fa innallaha qibala wajhihi. Allah SWT berada di arah wajahnya. Seseorang ketika dia sholat. Abdullah bin Umar tidak pernah bertanya bagaimana maksudnya wahai Rasul. Tidak pernah memprotes. Kenapa? Abdullah bin Umar dan sahabat yang lainnya mereka paham bahasa Arab. Karena mereka adalah fusahaul Arab, adalah orang-orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi SAW diutus kepada orang-orang Quraisy yang memang ketika itu mereka dalam jahiliyah karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama yang benar. Tapi di sisi yang lain mereka adalah fusahaul Arab, adalah orang-orang yang fasih ketika itu. Mereka adalah, bahkan dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu masa puncaknya di zaman mereka. Makanya di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah ketika itu, orang-orang Quraisy sering mengadakan lomba syair atau bahasa kita puisi, dilombakan itu. Dan ahli-ahli sastra Quraisy ketika itu bertanding. Oleh karena itulah Al-Quran diturunkan ketika itu. Ketika bahasa Arab berada pada puncaknya, Allah turunkan. Allah menantang, siapa yang bisa mendatangkan Al-Quran? Di antara anda yang paling hebat bahasa Arabnya, yang paling fasih, datangkan satu ayat. Tidak bisa. Mereka orang-orang Arab, baik itu para sahabat kita bisa dengar, kita bisa lihat. Itu membaca Al-Quran, mendengar hadis Nabi, tidak ada satupun di antara mereka yang protes ketika berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Bahkan kalau kita lihat dan kita renungkan, orang-orang kafir, Abu Sufyan dan sebagainya, mereka orang Arab asli. Dan mereka tentunya ingin mencari celah untuk menghancurkan Islam. Coba kita lihat. Ketika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, mereka langsung mengatakan apa? Gak mungkin. Majnun. Gila Muhammad. Kenapa? Masa mereka Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam? Kita melakukan perjalanan 1 bulan. Itu kita sudah biasa melakukan perjalanan. Mereka ingkari, wah ini menunjukkan, coba mereka datang kepada Abu Bakar, itu saudaramu sudah gila, itu yang kamu ikuti.
Kalau seandainya ayat yang berkaitan dengan sifat dan juga hadis Nabi ini ada celah, tentu orang kafir Quraisy akan wah itu gimana tuh sifat Tuhannya begini. Coba kita lihat di sini. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir tidak ada satupun di antara mereka yang menentang atau mencari celah atau menjelekkan. Kenapa? Mereka adalah fusahaul Arab. Walaupun mereka kafir, mereka orang-orang yang ahli bahasa, yang paham. Tapi kenapa setelah itu datang orang takwil dan sebagainya, ini orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, para imam dari kalangan tabi'in mengatakan innama ahlakathumul ujmah. Yang membuat mereka ini hancur agamanya adalah al-ujmah. Al-ujmah artinya ada kebodohan terhadap bahasa Arab. Ketika di zaman Bani Abbasiyah mulai dipelajari atau diterjemahkan ilmu-ilmu mantik dari Yunan, itulah yang menghancurkan. Sehingga ada filsafat dan sebagainya. Itu tidak ada di zaman Nabi Bani Umayyah. Tidak ada. Maka ini yang menghancurkan Islam. Karena tidak paham bahasa Arab. Jadi orang yang mentakwil nggak paham bahasa Arab dia. Kalau dia paham bahasa Arab, dia tidak akan mentakwil. Buktinya apa? Para sahabat. Bahkan orang kafir Quraisy di zaman dahulu tidak mencari celah. Oh, kita sebutkan tadi. Mereka pasti ingin mencari celah. Semua celah dicari supaya apa? Untuk menghancurkan Islam. Orang-orang munafik Madinah coba. Apakah mereka orang fasih dalam bahasa Arab? Jelas. Orang munafik itu. Coba kita lihat ketika terjadi hadisul ifki. Istri Nabi Aisyah dituduh berzina. Mereka sebarkan berita itu. Coba mereka dengar. Mereka sholat di belakang Nabi. Nabi membaca ayat. Mereka dengar itu orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak kalah fasihnya dia. Ketika Nabi menyebutkan ayat-ayat sifat ini, kita bisa lihat ini. Apakah dia mengatakan, wah itu Tuhannya Muhammad berarti mirip dengan makhluk? Tidak. Ini bisa kita lihat ya. Sejak kapan mulai takwil ini ada? Sejak orang-orang non-Arab masuk Islam. Kemudian mereka baru belajar bahasa Arab. Dan tidak memahami bahasa Arab dengan benar. Sehingga apa? Terjadilah berbagai macam pemahaman yang keliru dan salah terhadap Islam, terhadap Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan apa? Aku, kata Umar bin Khattab, bisa memberikan, ya dalam makna perkataan beliau, bisa memberikan toleran kalau kamu salah dalam memanah. Tapi aku tidak bisa memberikan toleran kalau kamu salah dalam berbicara. Kenapa? Salah dalam berbicara. Yang harus dhammah difathahkan, yang harusnya kasrah difathahkan dan seterusnya. Berbahaya artinya. Maka di sini sebagaimana disebutkan tadi oleh Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan mereka orang-orang ahlul bid'ah jatuh kepada kebid'ahan mereka, terutama dalam masalah asma wa sifat, adalah karena kejahilan mereka terhadap bahasa Arab. Karena tidak paham bahasa Arab dengan bahasa yang sebenarnya, dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka mengatakan, mereka datang dengan mengatakan mentakwil dan sebagainya. Dan menurut mereka itulah, mereka lah yang paling benar. Ya, hebatnya mereka mengatakan mereka lah yang paling benar. Dan mengatakan bahwasanya kalau kita menetapkan sifat ini, kita berarti tasbih dengan mentasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini pemahaman yang keliru. Karena pemahaman yang dangkal. Maka sekali lagi ini penting bagi kita semua untuk belajar bahasa Arab. Bagaimana kalau kita mempelajari bahasa Arab, memahami dengan benar, kita akan memahami ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis Nabi SAW seperti ini, hadis Abdullah bin Umar, sebagaimana kita memahaminya dengan benar. Tidak ada yang ganjil, tidak ada yang sulit, tidak ada yang keliru. Tapi kalau kita tidak memahami bahasa Arab dengan benar, kita akan mentakwil, oh harusnya begini, harusnya begini. Maka ini suatu pelajaran bagi kita semua, ya, agar kita ya mengambil pelajaran, ya terutama yang berkaitan dengan ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan sifat Allah SWT. Kita kembali kepada siapa? Kepada para ulama. Itu para sahabat yang paling jelas ya.
para sahabat, para tabi'in itu tidak ada melakukan takwil sedikit pun. Ya, tidak ada melakukan takwil. Ya. Bahkan perkataan yang paling masyhur yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, perkataan yang masyhur dari kalangan para sahabat ketika kita berbicara atau mendengar ayat dan hadis tentang sifat Allah, amiruha kama ja'at bila kaif. Bahasa kita sederhananya, terima apa adanya tanpa Anda bertanya kaif, bagaimananya. Karena Allah tidak memberitahu tentang kaif. Makanya Imam Malik mengatakan istiwa maklum. Coba kita lihat kisah ya. Imam Malik ya. Yang ditanya oleh orang yang bertanya itu bukan makna istiwa, karena istiwa itu sudah paham. Tapi kaifa yastawi, bagaimananya. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik bahwasanya kamu ini, aku lihat bukanlah orang yang termasuk orang yang buruk ini. Karena apa? Al-istiwa maklum. Yang ditanyakan oleh penanya kepada Imam Malik bukan makna istiwa. Kenapa? Karena mereka semua tahu makna istiwa. Tahu mereka. Tapi yang ditanya adalah apa? Kaifa yastawi? Kaifa stawa? Bagaimana Allah itu istawa? Itu yang katakan oleh Imam Malik. Al-istiwa maklum. Saya dan kamu tahu artinya. Secara bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab tahu dia. Wal kaif maklum. Majhul. Tapi kaifnya bagaimananya itu yang kita tidak ketahui. Maka ini sekali lagi bagi kita untuk kita ya berhati-hati dalam berbicara ya masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya bagi kita untuk belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab itu sangat penting karena ya ada kadang kata-kata dalam bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya dan paling tentunya terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memilih bahasa untuk kitab terbaiknya kecuali bahasa paling baik. Itu secara logika saja. Kitab terbaik yang pernah Allah turunkan adalah Al-Quran. Tentu bahasa yang dipilih adalah bahasa paling baik Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Bahasa paling baik, paling kaya dan seterusnya. Dan paling indah. Oleh karena itu penting ya sekali lagi kita belajar bahasa Arab sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, kalau seandainya seorang tidak memahami bahasa Arab bisa jadi jatuh pada perbuatan bid'ah. Jatuh pada perbuatan bid'ah karena tidak memahami bahasa Arab dengan semestinya. Ya wallahu taala alam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.